Bila dicermati, memang ethnic studies atau minority studies ini serupa dengan post-colonialism atau katakanlah cultural studies. Tetapi perbedaan yang paling mendasar sebenarnya adalah bahwa seperti namanya, ethnic studies ini berfokus pada perspektif komunitas etnis tertentu dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah tantangan, permasalahan, atau cara mereka atau kelompok masyarakat tertentu, kelompok budaya tertentu ini dalam menghadapi berbagai macam tantangan atau permasalahan yang ada di kehidupan mereka. Hello everybody, welcome back to my channel. Yang belum pernah mampir ke sini, ya welcome ya. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari menonton video-video saya yang memang berhubungan dengan teori, pendekatan, metode atau metodologi penelitian sastra. Nah, kali ini saya mau mencoba membahas mengenai ethnic studies atau juga disebut sebagai minority studies. Nah, ethnic studies ini itu kadang-kadang overlap gitu ya dengan teori lain, yaitu post-colonialism atau post-colonial literary theory. Juga banyak sekali unsur-unsur budaya ya, seperti cultural studies atau mungkin identity theory. Nah, cuma memang ethnic studies ini memiliki fokus, ya, memiliki itu ya, fokus yang spesifik, ya, seperti namanya yaitu ethnic studies, berarti tentang etnis atau suku. Nah, tapi maksudnya seperti apa sih? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, baik. Jadi tetap di sini kita akan bahas sama-sama. Dan kita coba lihat lebih dalam seperti apa teori ini dan bagaimana cara menggunakannya dalam literary criticism atau penelitian karya sastra. Baiklah, kita mulai dari definisi atau penjelasan mendasar mengenai apa sih sebenarnya ethnic studies itu. Ethnic studies concerns itself generally with art and literature produced by identifiable ethnic groups either marginalized or in a subordinate position to a dominant culture. Jadi teori ini sebenarnya berhubungan dengan karya seni atau karya sastra ya yang diproduksi atau yang dibuat oleh kelompok-kelompok etnis tertentu yang kerap kali marginalkan, ya kan, atau berada di keadaan yang subordinate gitu ya dari budaya yang lebih besar, lebih luas. Maka penjelasan mengenai budaya itu nanti akan diperluas, diperkaya ya. Apa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok masyarakat atau etnis, kita sebut saja minor ya, minoritas, kelompok masyarakat kecil gitu. Kita akan lihat contohnya nanti. Fokusnya juga ini adalah fokus dari teori ini adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan sastra melalui kacamata atau lensa etnis dan ras gitu ya. Jadi teori ini juga mencoba menganalisis bagaimana teks itu mewakili dan berhubungan dengan isu-isu yang berhubungan dengan ras, etnis, dan identitas. Dan bagaimana faktor-faktor tersebut tadi membentuk atau menciptakan produksi atau penciptaan dari karya sastra, penerimaan, serta interpretasi. Maka ada kata kunci seperti ras, etnis, dan identitas. Itu sebabnya seringkali teori ini juga overlap atau juga melibatkan pendekatan atau ide-ide dari field of study lain. Ya, itu tadi yang seperti saya bilang, post-colonialism dan cultural study gitu ya. Oke, kita lihat lebih lanjut.
Ethnic studies acknowledges the diverse cultural backgrounds and experiences of authors and characters in literature. Nah, kita pergi lebih dalam dan lebih spesifik. Jadi merujuk kepada misalnya penulis ya. Penulis itu pasti memiliki latar belakang budaya dan pengalaman yang berbeda-beda, ya kan? Jadi teori ini itu mencoba untuk mengetahui bagaimana latar belakang etnis dari si penulis ini itu dapat memperlihatkan perspektif sejarah dan struggles gitu ya, perjuangan tertentu di dalam karya-karya mereka. Sebagai penulis misalnya kita memiliki latar belakang budaya tertentu dalam etnis sebagai anggota komunitas masyarakat atau etnis tertentu, sehingga kita bisa melihat dunia atau melihat kehidupan ini dari kacamata atau perspektif budaya kita itu tadi, ya kan? Dan teori ini juga melihat bahwa sastra itu adalah alat yang kuat, gitu ya, untuk mengeksplorasi dan menantang isu-isu sosial, politik, dan budaya yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang ras dan etnis. Nah, jadi spesifik lagi, if we discuss the post-colonialism and cultural studies, so it goes further gitu ya, yang lebih jauh ke dalam gitu. Jadi biasanya metode yang digunakan itu adalah close readings, ya, close readings dari teks. Kemudian akan mengeksplorasi tema-tema seperti kolonialisme, postkolonialisme, diaspora, immigration, assimilation, racial and ethnic identity, cultural hybridity, and intersectionality. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi karya-karya sastra yang berhubungan dengan tema-tema seperti ini biasanya akan sangat menarik untuk menggunakan pendekatan ini. Misalnya diaspora, misalnya kelompok masyarakat Chinese atau Japanese atau Korean yang tinggal di Amerika. Bagaimana kehidupan mereka di sana, apa yang sedang mereka alami karena mereka memiliki latar belakang budaya tersebut, kesulitan mereka apa, mungkin berbahasa, mungkin melihat pola pikir masyarakat di Amerika, begitu. Atau kita bisa bahas lagi Hispanic, misalnya orang-orang dengan latar belakang budaya Latin seperti itu, maka itu juga akan sangat menarik untuk dibahas. Atau percampuran antar budaya-budaya tersebut sehingga menciptakan identitas khusus, termasuk di dalamnya adalah ya tantangan dan permasalahan-permasalahan yang ada. Maka ini akan sangat menarik untuk dibahas. Lebih jauh di sini kita bisa melihat bahwa ethnic studies dalam literary theory dan literary criticism ini itu meneliti atau menjelaskan atau menganalisis representasi dari tokoh-tokoh, misalnya karakter di dalam sebuah karya sastra gitu ya. Selain penulisnya tadi, misalnya membahas mengenai tema, membahas mengenai topik yang ada di dalam sebuah karya sastra, tapi juga bisa melihat misalnya karakter-karakter yang ada di dalamnya. Yang berbasis atau memiliki latar belakang etnis. Jadi di sini yang dilihat apa sih representasinya tadi ya, representasi budayanya, representasi sukunya, pola pikirnya, dan beragam hal yang berhubungan dengan karakter itu tadi secara ethnicity. Tetapi selain itu juga memberikan semacam pertanyaan mengenai stereotype, marginalization, atau perlawanan, dan sebagainya. Contohnya begini, misalnya kita melihat di sebuah karya sastra itu ada tokoh itu misalnya punya latar belakang budaya atau etnis tertentu di dalam sebuah masyarakat. Misalnya saja kalau di Indonesia sebut saja punya etnis Dayak misalnya. Nah, tokoh ini kemudian tinggal di sebuah kota yang mayoritas penduduknya adalah misalnya suku Jawa. Maka di sini akan terlihat sekali representasi dari atau penggambaran dari si tokoh ini. Misalnya tokoh ini akan menghadapi berbagai macam tantangan. Misalnya stereotype. Misalnya orang Jawa melihat bahwa orang Dayak ini, misalnya saja
hidup di hutan seperti itu, atau misalnya suka makan makanan hutan, ular dan sebagainya semacam itu. Nah, ini kan jadi semacam stereotip yang kemudian dipertanyakan. Ternyata orang Dayak itu berpendidikan tinggi juga, berpola pikir yang luas juga. Sama seperti misalnya kasus kalau kita tahu film atau sinetron Sidul anak sekolahan, maka di situ juga jelas bahwa Sidul itu merepresentasikan budaya Betawi, tetapi juga menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, di sini ethnic studies ini akan mencoba untuk membuka bagaimana cara sastra itu, karya sastra itu untuk menantang dominant narratives atau cerita dominan. Ya, ini masuk dalam stereotip. Jadi seperti apa sih orang dari suku-suku tertentu itu digambarkan biasanya. Dan itu akan ditantang, kadang-kadang ditentang karena mungkin dianggap mungkin tidak sesuai atau tidak sepenuhnya benar dan sebagainya. Apakah karya sastra itu mempromosikan inclusivity atau membantu social justice dan pemahaman budaya orang Rusia di Amerika Serikat, apakah selalu berhubungan dengan mafia misalnya, atau misalnya orang Itali juga di Amerika Serikat di dalam sebuah karya sastra itu digambarkan bagian dari mobster, ya kan, misalnya, atau orang kulit hitam dianggap misalnya ya harus bisa menyanyi hip hop gitu ya, dan segala macam hal-hal yang berhubungan dengan budaya-budaya kulit hitam. Nah, itu semua akan dipertanyakan, kemudian akan direpresentasikan dan akan dijelaskan dengan lebih dalam. Nah, tinggal bagaimana ketika kita menggunakan teori, kita akan melihat lebih detail bagaimana sih karya sastra itu merepresentasikan atau menggambarkan atau menentang dan menantang dominant narratives. Nah, berikut adalah beberapa tokoh penting di dalam ethnic studies. Pertama adalah Frantz Fanon. Dia adalah psychiatrist ya. Jadi mereka ini datang dari beragam field of study ya, cukup kaya sebenarnya. Dia ini adalah psychiatrist yang karya-karyanya mengeksplorasi psychological and socio-political effects of colonization and racism. Nah, kan jelas bahwa ini sedikit banyak berhubungan dengan colonization and racism ya. Kenapa berhubungan dengan penjajahan gitu? Karena kan penjajahan itu dianggap kekuatan yang lebih besar yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan dari kelompok masyarakat yang dianggap lebih lemah. Dalam hal ini anggap saja misalnya Belanda, Inggris, Itali, Spanyol yang menjajah negara-negara seperti Afrika, Asia, termasuk Asia Tenggara seperti Indonesia. Maka mereka akan mempunyai grand narratives atau dominant narratives yang menggambarkan bahwa suku tertentu itu terbelakang, suku tertentu itu punya stereotip tertentu, atau dianggap lebih rendah dan sebagainya. Maka itu perlu ditantang, perlu dijelaskan dengan lebih gamblang. Apakah benar bahwa pola pikir Barat itu tadi mengenai budaya Timur, itu tepat begitu ya, atau malah salah. Karyanya yang terkenal, bukunya adalah Black Skin, White Masks, dan The Wretch of the Earth. Kemudian ada Bell Hooks. Bell Hooks ini juga kalau yang sudah pernah menonton video saya sebelumnya mengenai identity theory atau cultural studies, maka nama beliau itu juga muncul. Dia adalah feminis yang membahas khusus mengenai race, gender, and class di dalam karya-karyanya. Karya seperti Ain't I a Woman, Black Women and Feminism, and Feminist Theory from Margin to Center. Maka melihat bahwa
bagaimana perempuan, terutama misalnya di dalam komunitas atau etnis tertentu, itu memiliki perspektif atau pengalamannya sendiri yang sangat distinktif gitu ya, sangat khusus, sangat spesifik dan istimewa dan berbeda gitu. Kemudian ada juga Gloria Anzaldúa. Anzaldúa's work explores the experiences of Chicana and Latina women. Nah, maka ini juga mewakili dari kaum Latin, Hispanik gitu ya, mengenai masih berhubungan dengan feminisme, specifically yang memang perempuan, pengalaman perempuan Latin gitu, kemudian bahasa, kemudian perbatasan, ya kita tahu Amerika, Meksiko seperti itu ya, dan hybrid identities atau identitas campuran. Jadi misalnya orang Latin Amerika yang tinggal di Amerika dan sudah menjadi warga negara Amerika, maka dia akan memiliki identitas khusus spesifik yang merupakan campuran dari Amerika maupun Hispanik gitu ya. Kemudian juga ada Chandra Talpade Mohanty, ini orang India, mengeksplorasi feminisme, ras, dan kolonialisme. Karya-karyanya termasuk Feminism Without Borders, Under Western Eyes, Feminist Scholarship, and Colonial Discourses. Di sini kan kita lihat bahwa kolonial itu memberikan pengaruh besar pada identitas etnis atau ras seseorang. Dan juga membentuk gambaran atau cerita atau narasi tentang suku-suku atau ras-ras atau komunitas budaya tertentu. Nah, maka di dalam karya sastra, ketika misalnya tokohnya itu berasal dari suku tertentu atau punya latar belakang budaya tertentu, maka dengan menggunakan teori ini kita bisa mengeksplor bagaimana perspektif tokoh itu sebagai orang yang datang atau berasal dari etnis atau suku itu. Maka ketika kita berhasil melihat perspektifnya, itu kan sama saja mempertanyakan atau lagi-lagi ya menantang stereotype atau dominant narratives tentang suku itu. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, tokoh-tokoh lain masih ada. Edward Said, yang merupakan post-colonial theorist. Maka ketika kita membahas mengenai post-colonialism, kemudian cultural studies, kemudian identity theory, maka Edward Said ini akan ada. Edward Said adalah orang Palestina, kalau nggak salah ya, Palestina Amerika ya. Kemudian ada Stuart Hall juga, nama yang cukup akrab. Dia adalah cultural theorist dan sociologist. Kemudian Homi K. Bhabha, orang India, beliau adalah seorang post-colonial theorist jelas karena beliau itu menulis buku-buku yang merepresentasikan atau merefleksikan latar belakang budayanya yang merupakan orang India yang sudah juga bertahun-tahun menjadi daerah jajahannya Inggris. Nah, kemudian juga Angela Y. Davis, dia adalah Marxist feminist, political activist. Jadi juga kaya sekali dengan berbagai macam ide, berbagai macam pola pikir, teori, ya. Dari feminisme, kemudian postkolonialism, juga Marxism karena berhubungan dengan kekuasaan, dan tentu saja cultural perspective. Nah, tapi setelah saya jelaskan ini tadi, itu juga masih kata postkolonialism itu masih nyangkut sekali gitu ya, masih kuat sekali. Maka di sini sebenarnya perbedaannya saya akan mencoba untuk menjelaskan lagi. Semoga juga membantu teman-teman untuk melihat bagaimana kita cara menggunakan teori ini dan secara spesifiknya bagaimana. The distinction with post-structuralism. Kalau ethnic studies itu menganalisis sastra yang diproduksi atau ditulis oleh para penulis dari latar belakang etnis atau komunitas spesifik. India atau misalnya India punya ini lagi ya spesifik Punjabi atau Tamil atau apa gitu ya.
Kemudian kalau misalnya penulisnya adalah orang Chinese, apakah dia masuk Han, apakah masuk suku Hui atau suku-suku yang lain. Kalau orang Indonesia mungkin spesifik, misalnya ternyata dia melihat tokohnya adalah orang Sunda, orang Batak misalnya, atau malah orang Papua, orang Bugis dan sebagainya. Kemudian ethnic studies ini menganalisis bagaimana sastra itu merefleksikan dan menantang pengalaman-pengalaman, sejarah maupun identitas dari grup-grup itu tadi. Jadi di dalam karya sastra itu bagaimana sih digambarkannya sebenarnya, ya kan? Nah, biasanya karena penulisnya ini memang berasal dari suku itu atau komunitas budaya tersebut, maka dia bisa menggambarkannya dengan perspektif yang baik gitu. Masalah tepat atau tidaknya ya itu bukan permasalahan kita, tapi yang jelas si penulisnya itu memang berasal dari suku itu, maka kita melihatnya dari perspektifnya sebagai anggota dari kelompok tersebut, ya kan, kelompok masyarakat tersebut. Maka teori ini juga akan mengeksplorasi hal-hal yang berhubungan dengan identitas etnis atau identitas kesukuannya, kemudian cultural heritage, warisan budaya gitu ya, diaspora atau penyebaran kelompok masyarakat itu misalnya di suku-suku tertentu atau masyarakat dengan budaya tertentu di tempat lain yang bukan merupakan daerah aslinya. Ya, misalnya kelompok masyarakat Asia yang ada di Eropa, orang Vietnam yang ada di Amerika, orang Arab yang ada misalnya di Inggris misalnya dan sebagainya gitu kan. Termasuk juga isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi komunitas etnis tersebut. Nah, tinggal kita melihat detailnya seperti apa. Tapi kuncinya adalah etnis atau ras. Sedangkan post-colonial literary criticism itu lebih menganalisis karya-karya sastra dari masyarakat postkolonial atau karya-karya dari masyarakat-masyarakat yang merupakan bekas jajahan. Kebanyakan sih ya, tidak selalu, tidak harus seperti itu, tapi memang kebanyakan dari negara-negara Asia, India misalnya, atau negara Asia Tenggara yang memang memiliki sejarah kolonialisme Barat dari ya sebut saja Inggris, kemudian Belanda, Spanyol, Portugis, Prancis seperti itu, dan juga Afrika gitu ya. Maksudnya negara-negara Afrika juga yang dijajah oleh negara-negara Barat itu tadi atau negara-negara Eropa. Kemudian fokusnya adalah bagaimana sastra itu merefleksikan dan mengkritisi pengalaman-pengalaman kolonial, pengalaman ketika dijajah itu tadi. Kemudian apa yang terjadi setelah dijajah? Apakah ada pengaruhnya, pengaruh baik, pengaruh buruk gitu. Kemudian apakah ada hal-hal yang mempengaruhi identitas atau grand narrative tadi itu atau stereotype. Jadi setelah dijajah oleh Inggris misalnya, India dikenal sebagai bla 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 seperti itu ya, meskipun sebenarnya itu tidak benar atau kurang benar atau masih bisa diperdebatkan. Kemudian juga ada mengeksplorasi cara bagaimana sastra itu merepresentasikan isu-isu seperti cultural hybridity, jelas, jadi percampuran budaya. Kemudian identity negotiation, subaltern voices, and the relationship between colonizers and the colonized. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai macam ide dan teori dari kedua teori ini atau teori-teori lain selama kita bisa berfokus pada etnis, suku, ras atau kelompok masyarakat yang berasal dari komunitas budaya tertentu. Gitu. Nah, maka teori budaya bisa digunakan, teori sosiologi bisa digunakan, teori Marxism dan feminism itu bisa digunakan selama fokusnya adalah etnis itu tadi. Fokusnya kepada etnis. Nah, itu yang membedakan ethnic studies dengan teori-teori yang mirip atau yang berbagi ide dan berbagi pemikiran dan perspektif seperti post-colonial literary criticism atau post-colonialism, cultural studies, dan mungkin identity theory.
Oke. Thank you ya, saya pikir seperti itu pembahasan kita mengenai ethnic studies atau minority studies. Oh ya, sekali lagi kenapa namanya minority studies? Karena kerap kali kita membahas mengenai etnis-etnis yang merupakan kelompok minoritas, ya kan, di dalam sebuah karya sastra. Misalnya pengalaman etnis Native American ya di Amerika yang merupakan minoritas sekarang, itu bagaimana mereka menghadapi permasalahan atau isu-isu budaya, politik, ekonomi dan sebagainya di Amerika yang sekarang sudah ditinggali oleh beragam suku bangsa dan etnis-etnis lainnya, atau mungkin mereka berhadapan dengan grand narratives yang diciptakan oleh misalnya orang-orang kulit putih selama sejarah, gitu ya. Bagaimana mereka digambarkan, bagaimana mereka diceritakan, dan bagaimana cara mereka hidup di sana. Misalnya seperti itu. Maka disebut juga sebagai minority studies. Okay, so thank you very much again for watching my video. Don't forget to like, kemudian jangan lupa untuk subscribe, komen juga, dan ajak teman-teman ya, teman-teman sekalian untuk datang dan menonton video di sini. Jangan lupa untuk tetap memberikan saya advice kalau ada yang kurang. Kemudian silahkan tanya saja dan saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan teman-teman yang berhubungan dengan teori sastra, metodologi, dan penelitian karya sastra atau literary criticism itu secara umum. Okay, now thank you very much everybody. See you next time. Have a nice day and keep safe, yeah, keep healthy there. Okay, bye everybody.